Anak-anak dapat juga menderita gangguan kesehatan mental, seperti halnya apa yang terjadi pada orang dewasa. Hanya saja gejalanya berbeda. Yuk, kamu kenali gejalanya dan bagaimana kamu dapat membantu anak-anak di sekelilingmu dengan gangguan kesehatan mental. Terima kasih, kamu sudah bergabung dengan Tirto Jiwo Channel. Satu hal yang pasti, gangguan kesehatan mental pada anak-anak, kamu mendapat kesulitan untuk mengenali. Dalam banyak kasus, beberapa anak-anak tidak memperoleh pertolongan yang semestinya dalam membangun kesehatan mentalnya. Bukan perkara mudah memang bagi kamu mengenali kesehatan mental pada anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang membutuhkan pertolongan ternyata tidak memperoleh pertolongan yang diharapkan. Hal ini menjadi penting bagi kamu mengerti dan mengenali tanda-tanda dini gangguan kesehatan mental pada anak dan bagaimana membantu mereka. Gangguan kesehatan mental merupakan pola atau perubahan dalam berpikir, emosi, suasana hati atau perilaku, atau dapat juga dikatakan terjadinya disfungsi afeksi, kognisi, dan psikomotor pada anak. Gangguan kesehatan mental pada anak merupakan tertundanya atau terganggunya dalam proses cara berpikir, berperilaku, keterampilan sosial atau pengendalian emosi yang sesuai dengan umurnya. Hal ini menyebabkan permasalahan ketidakmampuan berfungsinya secara baik dari ketiga fungsi afeksi, fungsi kognisi, dan fungsi psikomotor. Disfungsi ini dapat terjadi baik di rumah, sekolah, ataupun lingkungan sosial lainnya. Menjadi sulit untuk mengetahui gangguan secara dini kesehatan mental pada anak, karena tumbuh kembang anak yang normal merupakan sebuah proses yang melibatkan perubahan. Sebagai tambahan saja, gejala-gejala dari gangguan kesehatan mental anak berbeda tergantung pada usia anak, dan anak tidak dapat memberi penjelasan apa yang mereka rasakan, mengapa itu terjadi, atau mengapa mempunyai perilaku yang menyimpang. Faktor-faktor lain, bagaimana orang tua mencari fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani anaknya yang mempunyai indikasi mengalami gangguan kesehatan mental. Sebagai misal, kamu harus memperhatikan bagaimana stigma yang ada berkaitan dengan gangguan kesehatan mental, terapi obatnya, dan biaya, atau dapat juga berkaitan dengan kendala-kendala dalam pengobatan. Menjadi penting, kamu harus ketahui apabila anak-anak yang ada di sekelilingmu dengan gejala-gejala gangguan kesehatan sebagai berikut. Anak mengalami kesedihan yang terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Anak menarik diri dari interaksi sosialnya. Anak sering melukai diri sendiri, selalu membicarakan kematian atau bunuh diri. Anak memiliki perilaku yang tidak terkendali dan membahayakan. Juga anak mengalami perubahan drastis dalam perasaan. Kadang mengalami kegembiraan secara berlebihan, tapi secara cepat berubah mengalami kesedihan. Anak mengalami perubahan dalam pola makan, mengalami juga penurunan berat badan secara drastis. Anak mengalami kesulitan akan tidur, seringkali menderita sakit kepala dan perut, mengalami kesulitan dalam konsentrasi, mengalami kemunduran dalam prestasi akademis atau prestasi belajarnya, dan yang terakhir, anak menghindari untuk pergi ke sekolah. Berikut gangguan kesehatan mental yang biasa terjadi pada anak. Pertama, anxiety disorder. Gejala permanennya takut, khawatir, atau kecemasan. Penderita akan mengalami ketidakmampuan untuk bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, dengan teman sekolah, atau kondisi-kondisi sosial secara tipikal lainnya, tentu yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Diagnosanya social anxiety, generalized anxiety, dan obsessive compulsive disorder atau OCD. Tentang OCD ini kamu dapat melihat di video kami. Dengan kata lain, gangguan kecemasan merupakan penyakit mental yang menyebabkan perasaan takut dan kewaspadaan tinggi. Hal ini membuat anak sulit untuk melakukan tugas sehari-hari, termasuk tanggung jawab yang biasanya diabaikan.
Lebih khususnya lagi, intensitas kecemasan ini akan berlanjut untuk jangka waktu yang lebih lama. Anak-anak yang menderita penyakit ini mengalami gangguan kecemasan. Biasanya mengalami perasaan tidak enak yang membuat jantungnya berdebar kencang, dan juga mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi pada saat melihat suatu objek. Kecemasan dan ketakutan anak dapat menyebabkan anak tersebut mengalami serangan panik. Beberapa tanda khas gangguan kecemasan, yakni kecemasan yang sulit dikendalikan. Kedua, meskipun lelah, sulit untuk tertidur. Anak biasanya gagal fokus. Anak mudah tersinggung dan terangsang oleh perasaan, dan anak memiliki rasa sakit dan ketidaknyamanan. Yang kedua, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Anak-anak dengan ADHD juga dikenal sebagai gangguan perhatian defisit hiperaktif. Anak akan mengalami kesulitan dalam berfokus dan juga menunjukkan perilaku impulsif serta hiperaktif. Akar penyebab ADHD belum diketahui secara pasti. Namun demikian, diyakini bahwa faktor keturunan dan lingkungan memiliki peran dalam penyakit ini. Gejalanya rasa sakit dan ketidaknyamanan dalam tubuh, gugup, mual, dan mulut kering, panas, dan kesemutan pada tangan dan kaki. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Kemudian ketidakberhasilan pendidikan anak-anak dapat dipengaruhi oleh penyakit yang satu ini. Secara umum ADHD dapat dikatakan merupakan gangguan hiperaktif yang disebabkan oleh kurangnya perhatian. Anak-anak yang memiliki ADHD menunjukkan gejala impulsif, hiperaktif, atau lali. Banyak anak-anak dengan ADHD tidak dapat mengartikulasikan mengapa mereka kadang-kadang kehilangan kendali atau merasa sangat kesepian. Ketiga, Autism Spectrum Disorder atau ASD. Anak akan mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, perilaku impulsifnya, perilaku pengendalian dirinya, hiperaktif atau kombinasi dari permasalahan ini. Gejalanya muncul sebelum usia 3 tahun. Biasanya kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Mengenai autisme ini, kamu dapat melihat secara detail dalam video kami. Keempat, Eating Disorder. Anak dengan penyakit ini biasanya berpikir tentang kelebihan atau kekurangan berat badan dan makan yang tidak sehat dan kebiasaan diet. Kelainan pada saat makan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan kelainan makanan. Hal ini sebagai akibat emosi dan disfungsi sosial dan komplikasi fisik. Sekelompok penyakit mental yang dikenal sebagai gangguan makan didefinisikan sebagai praktik makan yang tidak normal atau berbahaya. Kesehatan fisik dan mental dapat terpengaruh secara negatif oleh penyakit ini. Gangguan makan tidak hanya berdampak negatif pada mental, tapi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan berpengaruh terhadap kemampuan tubuh dalam menerima nutrisi yang cukup. Gangguan makan ini jika dibiarkan berkembang dapat mempengaruhi kesehatan tulang, perut, dan jantung. Pada kenyataannya, anak juga menghadapi bahaya yang berakibat fatal dan masalah besar lainnya. Tanda-tanda beberapa gangguan makan sebagai berikut. Pertama, gangguan makan berlebihan. Pasien dengan anoreksia nervosa menghindari makan karena khawatir akan menambah berat badan. Mereka yang menderita penyakit ini biasanya memiliki berat badan yang sangat sedikit. Selain tidak ingin makan, penderita anoreksia juga dapat dengan sengaja memuntahkan makanan setelah makan, melakukan olahraga berlebihan, atau mengkonsumsi obat untuk menurunkan berat badan. Yang kedua, gangguan makan berlebihan. Orang dengan bulimia makan dalam porsi banyak, tetapi kemudian mengembangkan kebiasaan memuntahkan kembali makanannya. Hal yang mendasari rasa takut bertambahnya berat badan. Post-traumatic stress disorder terjadi setelah anak mengalami kejadian yang mengerikan.
Kondisi ini disebut gangguan stres pasca trauma berkembang, termasuk pengalaman yang mengerikan, sindrom pasca pemerkosaan dan kecelakaan. Penyakit ini memiliki gejala yang sangat khusus yang merupakan bagian dari jiwa yang berbeda dari gangguan tersebut. Seseorang dengan PTSD menghadapi tantangan dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan penelitian dari Saleh, Liberson, dan Marmer. Kemudian anak-anak dengan PTSD sering terganggu oleh kilas balik peristiwa pengalaman yang mereka dan berulang-ulang terhadap peristiwa mereka yang mereka temui. Anak dengan kondisi ini terus-menerus merasa mati rasa secara emosional. Penelitian Laville tahun 2017 mengatakan bahwa kilas balik membuat korban merasa sangat tidak nyaman karena membawa kembali perasaan yang terkait dengan pengalaman traumatis. Terakhir, skizofrenia. Penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah berperan atas terjadinya gangguan kejiwaan ini. Skizofrenia merupakan penyakit yang ditandai dengan pemikiran atau pengalaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan, ucapan atau perilaku yang tidak teratur, dan penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari, menjadikan anak akan kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat. Penanganan biasanya seumur hidup dan sering melibatkan kombinasi obat psikoterapis dan layanan perawatan khususnya. Terus apa yang harus dapat kamu lakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan mental? Yang pertama, pelajari dahulu gangguan kesehatan mental walaupun secara elementer, secara mendasar. Melakukan konseling keluarga yang melibatkan semua anggota keluarga sebagai mitra dalam rencana tindakan pemulihan. Kemudian meminta bantuan profesional kesehatan untuk menasihati bagaimana menanggapi anak dan mengendalikan perilaku yang menyimpang. Melibatkan secara penuh keluarga dalam program pelatihan khususnya yang didesain untuk orang tua anak dengan gangguan jiwa. Kemudian mencari jalan agar anak merasa tenang, anak merasa senang, meningkatkan kekuatan dan kemampuan anak, dan yang terakhir, bekerja sama dengan pihak di mana anak sekolah untuk memberikan dukungan secara penuh.